Jamaah sholat isya di Masjid Hidayatul Islamiyah Dampit yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim, amma ba'du. Sehat ibu bapak? Alhamdulillah, kita semua wajib bersyukur kepada Allah. Karena di cuaca yang hujan-hujan gini, bapak ibu masih diberikan oleh Allah rahmat. Salah satu bentuk rahmat tersebut, jenengan hatinya diberikan kemudahan melangkahkan kaki sampai di masjid ini dalam rangka acara mengikuti kajian. Semoga apa yang ibu dan bapak lakukan ini mempermudah kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul, Pak? Tadi hujannya deras di sini. Oh, lumayan ya, Masya Allah. Dan tak lupa salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, biar pengajiannya barokah, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi berkata, kullu amri dibalin la yubda'u fihi bidzikrillah fahuwa aqta'u. Setiap urusan yang tidak diawali dengan mengingat Allah, maka barokah, bimbingan serta pertolongan Allah akan terputus. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pengajiannya tidak usah lama-lama ini kayaknya ya. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya nyampaikan materi yang gampang dulu aja lah. Ini materi yang saya sampaikan di Masjid Nur Hidayah. Baru di sana toh. Yang kedua berarti di sini. Yaitu 3 perkara yang menjadikan sempurnanya perbuatan baik. Kalau jenengan melakukan 3 perkara ini, ketika akan melakukan perbuatan baik, maka perbuatan baik tersebut akan menjadi sempurna. Ini penting Bapak Ibu ya. Ini mengambil kisah ya, di sebuah kitab Hilyatun Aulia, bukunya itu. Jadi di buku ini ada 2 orang yang sedang bercakap-cakap. Yang pertama, Bu, Pak, namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau seorang Amirul Mukminin fil hadis, orang yang faham ilmu hadis luar biasa. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini bertemu dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Ja'far As-Siddiq bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib. Jadi Imam Ja'far As-Siddiq ini termasuk cucunya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, percakapannya gimana Pak Dede? Seperti ini. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini, walaupun beliau seorang ulama besar, tapi beliau tawadhu ketika bertemu dengan Imam Ja'far As-Siddiq.
kesempatan ini tidak disia-siakan untuk meminta nasihat. Karena para ulama itu ya tidak punya harta. Nah, minta harta ya tidak punya. Dimintainya ya nasihat. Makanya ibu dan bapak, Sufyan Ats-Tsauri ini berkata, wahai cucu Rasulullah, nasihatilah aku. Karena ulama punyanya cuma nasihat. Makanya Imam Ja'far As-Shiddiq karena diberikan permohonan, maka beliau menasihati Sufyan Ats-Tsauri. Apa nasihatnya ini? La yatimul ma'ruf illa bi thalathatin. Tidaklah kebaikan itu menjadi sempurna kecuali kalau kamu melakukan 3 perkara ini, maka kebaikan yang akan kamu lakukan akan menjadi sempurna. Apa saja? Yang pertama, bita'zilihi. Apabila kamu hendak berbuat baik, segera lakukan. Jangan ditunda-tunda. Yang kedua, watasghirihi. Anggap kebaikan yang kamu lakukan itu kecil. In kana kabiron. Walaupun kebaikan itu padahal kebaikan yang besar. Dan yang terakhir, wasatrahu. Lebih baik engkau menyembunyikannya. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan membahas nasihat ini. Yang pertama, ibu bapak, ketika ada orang yang meminta nasihat kepada kita, maka berikanlah nasihat, karena itu haknya saudara kita. Di dalam hadis riwayat Muslim, ya, haqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada 6. Salah satunya, wa idza istansohaka fansohu. Apabila ada orang yang meminta nasihat kepada engkau, maka nasihatilah orang tersebut. Dan bapak ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, menjadi sunnah ketika ada orang yang meminta nasihat kepada kita, yang pertama kita berikan adalah, wahai saudaraku, bertakwalah kepada engkau, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi sunnah ternyata. Makanya di dalam khutbah Jumat, wasiat takwa termasuk rukun dari khutbah Jumat. Nah, jadi kalau ada yang meminta nasihat, demikian. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, seorang muslim itu pasti membutuhkan nasihat untuk imannya. Karena iman ini butuh nasihat. Agar iman ini kembali segar, agar iman ini kembali kuat, sehingga dia semangat beribadah kepada Allah. Karena iman ini itu bisa usang sebagaimana usangnya pakaian. Kalau tidak dirawat dengan mendengarkan nasihat, iman ini tidak dirawat dengan ibadah, maka iman ini bisa usang. Makanya ibu bapak, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Nabi berkata, innal iman la yahluku fi jawfi ahadikum kama yahluku thawbu. Sesungguhnya iman di dalam dada kalian itu bisa usang sebagaimana usangnya pakaian. Kalau kita beli baju batik di pasar Klewer, datang sampai rumah, biar enggak gatel dicuci dulu, dijemur, disetrika, dipakai Mbah Ringgo, kumbah garinggo. Terus tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, lama-lama baju batik ini pasti warnanya akan pudar, akan rapuh, gampang sobek. Betul napa betul? Iman juga sama, ibu bapak, seperti itu, bisa usang. Kalau pakaian sulit diperbaharuinya. Nek rusak ya wis, buang, jadi lap, ganti lagi. Betul napa betul? Nah, iman nggak bisa, harus diperbaharui. Bagaimana caranya? Fas'alallah an yujadida imana fi qulubikum. Karena iman ini pemberian dari Allah,
maka mintalah kepada Allah agar senantiasa Allah ini memperbaharui iman yang ada di dalam dada kita. Dan salah satu ikhtiarnya adalah dengan cara kita mendengarkan nasihat itu bermanfaat untuk iman kita. Bisa diterima nggih? Ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, seorang ulama besar di Saudi yang bernama Imam Ibnu Baz, beliau mengatakan, ya, sesungguhnya manusia itu apabila tidak pernah menghadiri majelis-majelis ilmu, tidak pernah mendatangi pengajian, dan orang ini tidak pernah mendengarkan khutbah-khutbah, tausiah-tausiah, dan orang ini tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat ulama, maka sungguh ibu dan bapak, orang yang gak pernah mendengarkan nasihat-nasihat ulama, gak pernah datang ke pengajian, maka hatinya akan cenderung lebih mudah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa betul? Dan hatinya akan menjadi keras kalau dinasehati, malahan abot tur angel. Makanya butuh nasihat yang disiplin. Artinya kita butuh pengajian rutin, Bapak Ibu. Makanya kalau laki-laki enak raketang seminggu sekali mendengarkan khutbah, yaitu saat sholat Jumat. Nah ibu-ibu nih yang di rumah, makanya bapak-bapak harus mengantarkan istrinya mengikuti pengajian rutin raketang seminggu sekali. Boleh mengikuti kajian kitab dari awal sampai akhir, boleh mengikuti kajian al-maudu'iyah tematik seperti ini, biar hatinya itu hidup. Makanya ibu bapak, iblis itu musuhnya keturunan anak Adam. Dan salah satu tipu daya iblis agar anak Adam ini banyak menjadi pengikutnya, yaitu iblis berusaha menjauhkan anak keturunan Adam dari majelis ilmu, Bapak Ibu. Makanya di dalam kitab Talbis Iblis, ya, dikatakan, ketahuilah bahwa awal tipu daya iblis kepada manusia adalah memalingkan mereka dari ilmu agama. Karena ilmu agama adalah cahaya, Bapak Ibu. Makanya jenengan pernah dengar hadis ini, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tandanya orang ini akan dijadikan orang yang baik. Yang pertama Allah berikan kepada dia senang belajar ilmu agama. Nah ini penting. Ilmu agama bagi iman kita, bagi hati kita, itu seperti air bagi ikan. Ikan tanpa air mati. Begitu juga dengan iman tanpa disirami ilmu, itu ya bahaya. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, berarti kita butuh nasihat, kita butuh pergi pengajian. Nah tadi nasihatnya Imam Ja'far As-Siddiq kepada Sufyan Ats-Tsauri ini, la yutimul ma'ruf illa bithalathatin. Kebaikan itu tidak akan sempurna kecuali jenengan melakukan 3 perkara ini, ya. Yang pertama, jenengan atau saya sekalipun itu butuh berbuat baik. Jenengan butuh beramal soleh. Kenapa Pak Dede? Karena kebahagiaan hidup seseorang itu ditentukan kebaikannya. Al-ma'ruf. Kalau pengen hidup di dunia bahagia, hendaklah dia banyak beramal soleh. Sedikit amal soleh, maka orang ini akan banyak merasakan kecemasan, akan banyak merasakan kegundahan. Tapi sebaliknya, kalau dia banyak berbuat kebaikan, maka hatinya semakin tenang, hidupnya semakin adem, Bapak Ibu. Monggo jenengan bisa lihat dalam Quran surah An-Nahl ayat 97. Ini penting. Apa kata Allah? Man amila sholihan. Barang siapa yang berbuat kebaikan.
min dzakarin au untha, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia termasuk orang yang beriman kepada Allah, fala nuhiyannahu hayatan thayyibatan, maka Allah akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik. Jadi syaratnya dia banyak beramal soleh dan dia beriman kepada Allah, Allah janji memberikan kehidupan yang bahagia. Bapak Ibu, beriman kepada Allah itu menjadi syarat sahnya diterima amal. Kalau ada orang sebaik apapun dia berbuat baik, tapi tidak beriman kepada Allah, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Maka pentingnya ilmu tauhid. Yang kedua, kalau besok kita meninggal di akhirat, syarat pengen ketemu Allah, ya harus bawa amal soleh. Syarat biar bisa masuk ke kereta api harus bawa tiket gitu. Dan tiketnya adalah amal soleh kalau pengen ketemu Allah. Jenengan bisa lihat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang pengen ketemu dengan Allah besok di akhirat, falyamal amalan sholihan, hendaklah dia banyak berbuat kebaikan, wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan, dan jangan sekali-kali berbuat kesyirikan. Nah, sampai sini ada 2 poin yang penting. Yang pertama, kita butuh nasihat. Yang kedua, kita butuh berbuat baik agar di dunia bahagia, di akhirat bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala. Bisa diterima sampai sini Ibu Bapak? Nah, jelimet napa mboten niki? Mboten nggih. Nah, kita bahas apa 3 perkara yang bisa menyebabkan amalan soleh kita menjadi lebih sempurna. Nah, 3 perkara agar kebaikan terwujud dengan sempurna. Yang pertama, kalau jenengan mau berbuat baik, bitakzilihi, segera lakukan. Jangan ditunda-tunda. Bahkan ya, bab berbuat baik secepatnya itu ditulis di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam 1 bab tertentu, Bapak Ibu. Saking pentingnya. Bagaimana di dalam Al-Quran Pak Dede, apakah ada perintah agar kita segera berbuat baik? Kalau pas pengen berbuat baik, ada. Yang pertama, jenengan bisa buka di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Allah yang menciptakan langit dan bumi menyuruh kepada kita agar segera berbuat baik. Kalau kita ingin berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Ada kalimat yang saya blok warna merah, Bu, Pak. Yang warna merah ini bacaannya fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Ternyata di dalam tafsir dijelaskan arti dari berlomba-lomba yakni bersegeralah untuk menjalankan perintah Allah. Nah, jadi intinya kalau ingin berbuat baik segera lakukan. Nomor 2, jenengan bisa melihat dalilnya di Quran surah Al-Hadid ayat 21. Kata Allah, sabiqu, hendaklah kalian bersegera ila maghfiratin atau ila maghfiratin mi rabbikum, kepada ampunan dari Rabbmu, wa jannatin arduha, dan bersegeralah kalian kepada surganya Allah yang seluas langit dan bumi, uiddat lilladina amanu billah, yang sudah Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah wa rusulihi, dan kepada Rasulnya. Di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 21, kalimat pertama ada sabiku, bersegeralah. Berarti kalau mau berbuat baik jangan ditunda-tunda. Contoh yang lain di dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Muslim, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baiknya saf salat untuk laki-laki di mana? Paling depan. Kalau kita pengen mendapatkan saf paling depan, berarti datang ke masjidnya harus nggak boleh ditunda-tunda, harus dandang ceket-ceket. Fa insyaallah dapat saf yang depan. Pak Dede, kenapa sih kalau pengen berbuat amal soleh harus segera, jangan ditunda-tunda? Karena Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, jiwa manusia itu sering berubah, mumpung belum berubah pikiran. Nek ditunda-tunda biasane berubah pikiran, lah iki sing abot iki lho. Makanya ya, di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sampai memberikan nasihat, badiru bil a'mali fitnatan kakitahil lail al madlum. Saya terjemahkan, segeralah kalian berbuat baik sebelum datangnya banyak fitnah ujian, yang ujian ini cepat datangnya sebagaimana potongan-potongan malam yang masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi begini Bapak Ibu, contoh mawon nggih. Salat nek ditunda-tunda jenengan selak banyak acara gitu. Ditunda, wis datang lagi acara. Ditunda, qadarullah datang lagi tamu. Orang dandang salat, padahal waktu salatnya sudah mau habis. Karena al-wajibatu aktsaru minal auqat. Kewajiban kita itu lebih banyak daripada waktu yang disediakan oleh Allah. Kalau ndak cepet-cepet, nanti ndak banyak kerjaan yang lain lagi. Maka segera dilaksanakan. Yang pertama, kenapa kalau mau berbuat baik itu harus segera dilakukan, jangan ditunda-tunda. Yang pertama, hati kita itu suka bolak-balik, berubah pikiran. Karena hati kita aslinya tidak suka berbuat baik. Inna nafsa la'amaratun bisu illa marahimah rabbi. Aslinya hati kita diajak berbuat baik itu sangat berat. Illa marahimah rabbi, kecuali hati ini diberikan rahmat oleh Allah. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh istri jenengan kemarin Ramadan kemarin itu hamil, kan nggak puasa istri jenengan. Kalau nggak puasa berarti harus bayar apa? Fidyah. Coba ditunda-tunda, abot loh lama-lama, betul apa betul? Apalagi bayar fidyahnya dicicil. Harusnya 1 bulan, nek 1 harinya itu sekilo, berarti sebulan itu 30 kilo nggih. Nek jenengan bayar wis tak bayar 15 kilo sih. Nek saya mau bayar 15 kilo lagi, kerasa abot napa mboten? Ketok abot. Ini pengalaman nih ya Pak. Nah gitu. Mau bayar fidyah harus ndang-ndang dibayarkan 30 kilo, ndang-ndang langsung salurkan ke daerah dampit mana yang berhak menerima fidyah ini. Kalau ditunda-tunda dadi abot gitu loh Bapak Ibu. Hati kita itu bolak-balik. Nah, makanya Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dalam hadis riwayat Ibnu Nazar, afdalul jihad an yujahadar rajul nafsaha wa hawahu. Sebaik-baiknya perjuangan adalah perjuangannya seorang laki-laki atau seorang mukmin untuk mengendalikan jiwanya agar jiwanya tunduk dan taat kepada Allah. Abot dewe. Karena Bapak Ibu, kalau jihad asli di medan perang melawan orang-orang yang menyakiti kaum muslimin, itu perang di dunia ada batasnya. Mungkin 5 tahun, 10 tahun gencatan senjata mandek sih. Tapi kalau berperang mengendalikan diri seumur hidup, batas akhirnya kalau jenengan meninggal. Nah, jadi kenapa berbuat baik harus segera dilakukan? Karena hati kita itu gampang berubah. Mumpung belum berubah, ndang-ndang lakukan. Nomor 2, setan itu tidak ridho kalau jenengan berbuat kebaikan. Maka setan akan menghalangi Bapak Ibu. Maka harus segera lakukan sebelum tipu daya setan semakin banyak menghalangi jenengan berbuat kebaikan.
Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17, setan itu sudah berazam, bertekad. Bilang apa? Qala fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah mengecap aku iblis sebagai makhlukmu yang hina, maka sungguh aku akan menghalangi orang-orang keturunan Adam ini bisa istiqomah di jalanmu yang lurus. Tak halang-halangi, tak ganggu terus pokoknya. Makanya tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, aku ganggu mereka dari arah depan, ya. Wa min khalfihim, dari arah belakang. Wa an aimanihim, dari arah kanan. Wa an samailihim, dari arah kiri. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan ya Allah, engkau tidak akan menemukan anak keturunan Adam yang bisa istiqomah berbuat baik kecuali jumlahnya sedikit. Gitu. Bisa diterima nggih? Contoh simpel. Mau tengok bayi weh, ditunda-tunda. Bayine wis SMP, SMA. Betul apa betul? Tengok bayi yuk, kosek to ya lali, bablas angine. Ingat-ingat yang mau ditengok udah masuk TK, Pak. Arep nengok yo piye wis gede anake. Atau mau tengok orang yang sakit, kosek to kosek. Besoknya ternyata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ditengoknya keburu meninggal. Makanya kalau mau menengok atau berbuat baik, jangan ditunda-tunda, cepat laksanakan. Sampai di sini bisa diterima napa mboten? Ibu bapak, ciri-ciri orang yang oleh Allah tidak diridhoi, hatinya itu diberikan kelemahan untuk berbuat baik. Jadi kalau mau berbuat baik, hatinya dilemahkan, ditunda-tunda, dibikin males, dibikin berat. Hati-hati Bapak Ibu. Maka jenengan perhatikan dalam Quran surah At-Taubah ayat 46. Ya, di sini ada kalimat fathabbatahum. Ini mengkisahkan tentang peperangan. Jadi dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka. Jadi Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau kita menunda-nunda berbuat baik, lemahnya keinginan untuk berbuat baik, harusnya kita takut. Mungkinkah kita termasuk orang yang tidak diharapkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan yang banyak? Bisa diterima nggih? Nah, makanya ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, bahkan ada amalan yang oleh Nabi Muhammad harus segera dilakukan, tidak boleh ditunda-tunda. Ini ceto welo-welo ada nas hadisnya. Jenengan pasti sudah baca hadis ini, masyhur dalam riwayat At-Tirmidzi. Salah satu ya Ali la tuakhirhunna. 3 perkara yang tidak boleh ditunda-tunda. Yang pertama as-sholatu idza atat. Salat apabila sudah masuk waktunya ndang-ndang dilaksanakan. Yang kedua, makanya Bapak Ibu, adzan itu bisa sebagai pengukur kualitas keislaman seseorang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau hatinya resah, salat nang ndi? Ayo toh. Apik, Mak. Ndang-ndang laksanakan, tapi nek sik toh, ge adzan, urung qomat. Nah, ingat loh Bapak Ibu, 5 bulan lagi sudah Ramadan. Kalau ada yang bilang, wis qomat loh, kosek loh imame urung takbiratul ihram. Wah iki abot ini angel iki ya. Nah, makanya adzan ini bisa mengukur kualitas keislaman seseorang Bapak Ibu. Jangan kalau cari mantu, dengerin aja nanti kalau pas adzan. Ini iki ndang-ndang mangkat nang masjid, wah iki apik iki ya. Angel iki ya. Yang kedua, wal janazatu idza hadarat. Jenazah apabila sudah wafat, maksudnya memang sudah dipastikan jenazah muslim ini sudah tidak ada ruhnya, maka 4 hak ini segera dilaksanakan. Apa 4 hak jenazah? Dimandikan, dikafani, disolatkan, dan harus ndang ceket-ceket. Makanya kalau di Jawa Barat
itu meninggalnya ba'da maghrib ya ba'da isya dimakamkan. Begitu ibu dan bapak. Jangan disimpan sampai lama-lama di rumah, kasihan. Dan yang terakhir, wal ayyimu idza wajadat kufuan. Apabila jenengan punya anak perempuan, anak perempuannya sudah siap untuk menikah, kufuan, dan datang seorang laki-laki yang sekufu, yang seimbang dengan anak putri jenengan, maka dang-dang dinikahkan. Wah, apalagi fitnah akhir zaman kayak gini, Masya Allah. Karena saya sehari-harinya berhidup dengan cahnom-cahnom SMP, SMA. Karena saya ngajar yo SMP, yo ngajar SMA, yang perempuan-perempuan itu Masya Allah Bapak Ibu. Wis nek punya anak perempuan, memang benar-benar sudah siap. Datang laki-laki yang soleh, dang-dang dinikahkan. Kayaknya kita udah cocok, udah seimbang, apa-apanya sebanding, dang-dang dinikahkan. Bahkan di dalam kitab yang lain ada beberapa perkara yang tidak boleh ditunda-tunda. Ya. Seperti kalau ada tamu, itu tidak boleh ditunda-tunda untuk menjamunya. Datang tamu jangan diajak ngobrol, disuguhi langsung. Gimana Pak? Teh hangat nopo jeruk hangat gitu ya. Ada apa-apa dikeluarkan pokoknya. Jangan sampai kita ini terkenal pelitnya luar biasa. Kita ngobrol berbusa mulutnya sudah pahit, airnya ora keluar loh Ibu. Pernah napa mboten? Ya aku ya pernah. Jane wonge ngaji alumni pondok ngono ya. Tapi berbusa ini ya blas air putih aja nggak keluar gitu ya. Itu ada tamu itu nggak boleh ditunda-tunda memberikan jamuan. Ini mengurusi mayit tadi sudah, menikahkan gadis sudah. Nomor 4, nah melunasi hutang. Nek sudah mampu ya undang-undang dibayar. Barang siapa yang menunda-nunda membayar hutang padahal sudah mampu, maka dia termasuk berbuat zalim. Dan Bapak Ibu, fenomena di zaman sekarang, banyak orang menginginkan sesuatu, tidak sabar, kemudian mengambil jalan pintas dengan cara berhutang. Apalagi zaman sekarang bisa pinjaman on. Wah, jadi remuk malahan ya. Makanya saya sering nasihati teman-teman, kalau nggak kepepet banget, jangan kulino berhutang. Hutang boleh-boleh kalau benar-benar kepepet. Misalnya qadarullah, bapaknya sakit di rumah sakit. Selesai pengobatan ternyata biayanya 50 juta. Kita cuman punya tabungan 40 juta. Kurang 10 juta. Nah kan kepepet Bapak Ibu. Ya sudah terpaksa hutang ke saudara. Ini kepepet. Tapi ini gara-gara keluar motor baru, mobil baru, wis ganti. Dia berhutang. Nah ini karena berhutangnya menurutin keinginan bukan kebutuhan gitu ya. Dan yang terakhir yaitu kalau mau bertobat jangan ditunda-tunda, cepet-cepet bertobat. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, karena al-waktu anfasun la ta'ud ya. Waktu yang kita miliki ini seperti nafas. Sekali keluar tidak akan pernah kembali. Sekali-kali kita menyiapkan berbuat baik lewat, maka peluang berbuat baik ini akan sulit kembali lagi. Betul apa betul? Nah, contoh, jenengan tadi mau sholat berjamaah isya misalnya. Males kemudian nggak mau, ya sudah. Jamaah sholat isya pada tanggal 1 November tahun 2021 hilang semuanya. Nggak bisa terulang kembali. Emangnya waktu bisa diputar balik? Ya nggak bisa. Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, poin yang pertama, nasihat beliau, kalau mau berbuat baik, cepatlah lakukan. Jangan ditunda-tunda. Selak pikiran jenengan berubah. Nomor 2, nah ini penting. Wa tasghirihi in kana kabiron. Anggap perbuatan baik yang jenengan lakukan itu sangat kecil, walaupun sebenarnya itu perbuatan yang sangat besar. Mengislamkan seseorang. Jenengan punya tanah yang luas, kemudian diwakafkan untuk dibangun masjid, itu kan besar juga. Atau menghajikan orang, Masya Allah. Membayar hutangnya orang, Masya Allah. Ini pahala-pahala besar Bapak Ibu. Anggap saja itu semuanya kecil. Kenapa? Jangan sampai kita seperti iblis. Ingat, sombong terhadap amalan soleh
sombong dosa pertama yang dengannya Allah Azza wa Jalla dimaksiati. Bisa diterima nggih? Bapak Ibu, barang siapa yang dia merasa bangga dengan perbuatan baiknya, hati-hati, bangga dengan perbuatan baik termasuk 3 golongan yang bisa membinasakan. Salasun muhlikatun. Ada 3 perkara yang bisa membinasakan. Salah satunya wa ijabul mar'i binafsi. Ketika ada orang sudah merasa bangga dengan perbuatan baiknya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ibu bapak, kita sering dengar ada bercandaan kayak gini. Biasa rezeki suami soleh. Biasa rezeki anak soleh gitu ya. Biasa rezeki istri solehah gitu ya. Sebenarnya bercanda nggih, tapi bercanda kurang tepat. Karena menganggap diri baik walaupun cuman bercanda tidak dianjurkan. Jenengan lihat Quran surah An-Najm 32. Fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Dan janganlah kalian merasa paling bersih, merasa paling soleh, merasa paling baik, karena Allah lah yang paling tahu di antara kalian siapa yang paling baik. Bisa diterima nggih? Pokoknya ibu bapak, kita bisa berbuat baik bukan karena kita soleh, tetapi karena kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membuat kita agar tidak sombong. Saya bisa berbuat baik gara-gara rahmat Allah. Itu yang harus kita tanamkan. Ya Allah, terima kasih Engkau beri rahmat kepada hamba sehingga hamba semangat pengajian kemana-mana. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu kepada hamba sehingga hamba tetap semangat sholat tahajud tiap malam. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari, Bapak Ibu sudah tahu, fa innahu lan yudkhilal jannah ahadan amaluhu. Tidaklah seseorang masuk surga karena amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Apakah termasuk juga engkau? Maka Nabi menjawab wala anna, termasuk saya. Illa an yataghammadani Allah minhu bi rahmati. Karena saya masuk ke dalam surga itu semuanya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan rahmat itu akan didekatkan oleh Allah kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana Pak Dede? Jadilah begini. Walaupun kita ya orang-orang menilai masya Allah Pak DKI ya semakin sepuh, semakin mentes kayak padi gitu loh. Makin tua makin berisi, makin tawadu, makin tua makin sregep ibadah, pengajian kemana-mana, puasa sunnah, semakin senang bantu orang, masya Allah. Walaupun banyak orang yang menilai demikian, tetaplah kita ingat dosa-dosa kita. Biar kita tidak sombong dengan amalan ini. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari, ibu dan bapak, Nabi berkata, innal mu'min, seorang mukmin itu, yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Orang mukmin yang baik itu, kalau dia ingat dosa-dosanya di masa lalu, dia seperti di bawah gunung, yang gunung ini seakan-akan akan menimpa kepada dirinya. Jadi tetap was-was, ya Allah, amalan saya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, itu yang nomor 2. Nasihat dari Abu Ja'far As-Siddiq kepada Sufyan Ats-Tsauri, tetap, ya Allah, cuman bisanya kayak gitu Pak, gak ada seberapanya amalan soleh saya. Rendah hati sekali. Dan yang terakhir ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, nasihat yang terakhir adalah wasatrahu, tetap disembunyikan itu lebih baik. Disembunyikan itu lebih baik. Karena bapak ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, berbuat amal soleh kalau ditampakkan, peluang untuk riyaknya itu lebih besar. Mengharapkan sanjungan manusianya lebih besar. Makanya di dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan, madzibani ja'iani
2 ekor serigala yang kelaparan, ursila fi ghanamin, dilepaskan di sekumpulan kambing-kambing, bi afsadalaha, lebih merusak, min hirsil mar'i alal mal wa sarafi lidinihi. Jadi ini Nabi memberikan kiasan. Satu orang yang dia ini beramal soleh untuk mencari dunia, itu lebih merusak daripada seekor serigala yang kelaparan, yang kemudian serigala ini dilepaskan di sekelompok kambing-kambing. Makanya Bapak Ibu, Ustadz by request itu lebih mengerikan Bapak Ibu. Makanya orang yang merusak suatu perkara biasanya orang yang ahli dalam perkara tersebut. Orang yang merusak tatanan hukum di Indonesia pasti orang yang ahli hukum. Dan orang yang akan merusak tatanan agama pasti orang yang paham ilmu agama. Betul apa betul? Makanya seorang ustadz, seorang alim, afatur ra'il hawa, kalau dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, rusak kabeh. Karena ilmunya dia gunakan untuk merusak agamanya, untuk mencari dunianya. Bisa diterima Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kenapa beramal soleh harus disembunyikan? Itu lebih afdol sebenarnya. Karena Bapak Ibu, amalan yang ditampakkan ya, itu cenderung akan lebih banyak peluang sum'ah dan riaknya lebih besar. Dan hati-hati Bapak Ibu, amalan besar itu bisa hilang dengan perbuatan riya dan sum'ah ini. Makanya fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, allatsina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, allatsina hum yuraun, dan mereka ini ketika sholat mengharapkan sanjungan penilaian manusia. Kalau disembunyikan itu lebih baik. Masa sholat jamaah disembunyikan Pak Titi, yang dinampakkan fitrahnya dinampakkan ya dinampakkan. Contoh-contoh yang lain kayak tahajud, kayak sedekah, kalau bisa disembunyikan itu lebih baik. Nah, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan nasihat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah engkau merusak sedekahmu dengan cara mengungkit-ungkit sehingga menyakiti orang yang engkau beri sedekah tersebut. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi kalau senantiasa banyak selalu dinampakkan, ya boleh sekali-kali dinampakkan, tapi lebih banyak yang disembunyikan. Nah, karena kalau yang dinampakkan terus cenderung akan terkena ria itu, dan ternyata fitnah ria ini itu lebih ditakuti daripada fitnah dajjal. Lebih ditakuti daripada fitnah dajjal. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ala ukhbirukum bima huwa akhwafum alaikum, maukah aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabatku yang aku takuti apabila menimpa kepada kalian, indi minam masihid dajjal, lebih takut daripada fitnah dajjal. Qala, maka para sahabat menjawab, kulna, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi menjelaskan, faqala asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu seperti beramal soleh dengan pamer-pamer, maka lebih ditakuti oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi memberikan contoh, an yakumar rajul, berdirinya seorang laki-laki, yusolli, dan dia sholat, fayujayyinu sholatahu, dan memperbagus gerakan sholatnya, lima yara min nadhari rajul, agar dia mendapatkan penghargaan dari orang-orang sekelilingnya. Jadi lebih ditakuti. Makanya Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, karena amalan itu
yang besar akan bisa berubah menjadi kecil kalau kita tidak menjaga keikhlasan di dalam hati. Sebagaimana perkataan Imam Ibnul Mubarak, "Rubba amalin saghir", banyak amalan yang kecil, tu'azzimuhun niyah, akan menjadi besar gara-gara niat yang lurus. Wa rubba amalin kabir, dan banyak amalan yang besar, tusaghiruhu an-niyah, bisa menjadi kecil di hadapan Allah, tidak berharga gara-gara niat. Makanya Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semua para ulama sepakat meluruskan niat ketika beramal soleh adalah perkara yang sangat berat. Ulama aja bilang gitu, apalagi kita, gitu loh. Jadi para ulama itu sepakat meluruskan niat ketika beramal soleh itu perkara yang berat. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Dede, jenengan tadi bilang bahwasannya amalan soleh itu banyak hendaklah disembunyikan. Tapi di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 271 kan boleh beramal bersedekah dinampakkan, kan boleh. Disebutkan in tubtu shadaqati fa ni'mah hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Apabila kalian bersedekah dinampakkan itu baik buat kalian, dan apabila disembunyikan juga itu baik. Ternyata ayat ini dikomentari oleh At-Tabrani. Beliau menjelaskan kalian menyembunyikan ibadah sedekah itu lebih baik dari kalian menampakkannya. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian nasihat dari Imam Ja'far As-Siddiq kepada Sufyan Ats-Tsauri. Saya ulangi lagi nggih, la yutimul ma'ruf illa bitsalatsatin. Kebaikan itu akan menjadi sempurna apabila kita melakukan 3 perkara. Yang pertama, bitakzilihi, hendaklah segera dilakukan, jangan ditunda-tunda mumpung belum berubah pikiran dan banyaknya cobaan. Nomor 2, watasghirihi in kana kabiron, tetap anggaplah itu kecil walaupun padahal kebaikan itu besar. Dan yang terakhir, wasatrohu, disembunyikan itu lebih baik. Kalau mau menampakkan dengan tujuan agar memotivasi orang lain juga tidak apa-apa. Contoh Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Di sekolahan saya itu guru-guru 3 waktu itu semangat baca Al-Quran, karena iri juga sama ketua yayasannya. Jadi setiap sholat subuh, setiap sholat duhur, setiap sholat maghrib, semua para asatidah wajib ngisi webs. Jadi tiap guru itu harus ngisi di HP-nya telah baca Quran. Salah satu yang memotivasi adalah ketua yayasannya kemana-mana itu di kantongnya nyimpen Al-Quran kecil. Lagi ngambil duit ke BSI sambil nunggu antrian dia tilawah Quran. Selesai sholat zuhur dia tilawah Quran. Sambil duduk-duduk itu dia tilawah Quran. Jadi semua para asatid ya pekewo. Nah, jadi semangat tilawah Quran juga. Nah, jadi boleh menampakkan amal untuk memotivasi orang, tidak masalah. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di layar saya slide ini sudah ditampilkan selama 47 menit. Kurang lebihnya hampir sejam gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu materi yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu, saya tadi telat karena mau berangkat. Tamu ke rumah. Ibu-ibu, ada 5 orang mungkin. Mama menjagongi sebentar, terus pamit sholat isya, terus bablas ke sini. Monggo Bapak, Pak gimana monggo? Nggih, nggih. Tadi kan pentingnya amalan seperti itu tadi. Heeh. Yang didasari
Oh ya, Pak. Nah, terus amalan ini kan macam-macam ya. Betul. Jadi misalnya ada amal jariah, kemudian ada amal soleh, kemudian juga ada amalan ibadah. Nah, kira-kira ini yang mempunyai bobot yang tertinggi yang mana dari amalan-amalan itu? Yang bobot tertinggi adalah amalan hati, yaitu akidah. Maka ada amal jariah, ada ibadah. Bobot terbesar adalah amalan hati, yaitu keyakinan. Jenengan harus benar-benar paham amalan hati tentang masalah akidah, benar-benar yakin kepada Allah. Ini penting di zaman sekarang. Apalagi Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, amalan akidah atau amalan hati ini itu merupakan sebuah pondasi amal yang lain. Kalau akidahnya tidak lurus, jenengan mau beramal soleh apapun tidak akan ada artinya di hadapan Allah. Nyun ngapunten, ya. Posisi amalan hati berupa akidah tauhid ini itu seperti pondasi. Ini sehebat apapun gedung, kalau pondasinya nggak kuat dia roboh. Karena fungsi pondasi itu adalah menopang beban bangunan, betul nggih? Pondasi itu adalah syahadat. Nah, jadi amalan hati yakin mentauhidkan kepada Allah adalah amalan yang paling tinggi. Syahadat ini menopang amal jariah. Syahadat ini menopang amal ibadah dengan sesama manusia. Kalau pondasinya rusak semua amalan yang lain. Makanya ibu bapak Nabi Muhammad selama 13 tahun di Mekah, materi yang diajarkan adalah amalan hati, akidah dan akidah. Nyun ngapunten Bapak Ibu, jenengan sholat jungkal. Jenengan sholat banyak sekali, tapi jenengan tidak wudhu. Sholat jenengan keterima apa enggak? Enggak. Berarti bersuci wudhu itu menjadi syarat sahnya sholat. Begitu juga dengan akidah. Makanya syahadat atau dua kesaksian urusan akidah merupakan prinsip dasar yang menjadikan penentu keabsahan dan diterima atau tidaknya amalan para hamba. Nah, jadi ini amalan yang paling utama. Makanya Bapak Ibu, besok kita bahas ini ya. Termasuk pembatal syahadat jenengan itu ada loh. Ada 10 perkara yang membatalkan syahadat jenengan. Ternyata itu bisa batal, Pak. Ada 10 yang bisa membatalkan. Kalau saya lanjutkan, nanti sampai jam 10, Bapak. Nah, biar penasaran saya cuplikannya saja gitu ya. Nah, jadi kita bahas untuk pertemuan selanjutnya tentang amalan hati, yaitu mentauhidkan Allah menjadi pondasinya segala amal. Nah, jadi yang paling utama ada ini, amalan hati. Kalau keyakinan kepada Allahnya sudah benar, lurus, insya Allah beramal yang lain, fa insya Allah peluang untuk diterimanya oleh Allah itu lebih besar. Sampun nggih Pak, nggih, masya Allah. Prof ini kalau nanya bikin saya agak pusing kepalanya ya. Bapak, Ibu ada lagi, monggo Pak, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, masya Allah. Dari aturan perusahaan kan kalau laki-laki istilahnya terakhir setengah 12. Betul. Nah, kalau kita lihat jadwal zuhur itu dia
Sekarang setengah 12. Sudah ada. Nggih. Keluarnya sudah ada. Heeh. Ya, dalam agama saya yang tercatat ikut Jumat itu sebelum Harus ngikuti khutbah. di dalam masjid. Mm-mm. Gimana dengan yang kebanyakan datangnya setengah 12 lebih itu banyak. Betul. Sampai ratusan di sini. Masya. Dan sebelum azan mungkin berapa? Betul. Sia-sia Jumat kami atau di mana ketika orang yang bisa ikut orang nggak mandiri, nggak wiraswasta yang bisa memanage waktunya. Nggih. Masya Allah. Nggih, matur suwun. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bisa dijawab di materi bab ini. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ini kasusnya begini Pak Dede, kita ini kan kerja ikut orang, jadwalnya itu keluar istirahatnya jam 12 kurang 15 rata-rata nggih. Lah sekarang kan Jumatannya dimulainya setengah 12. Jadi kalau datang ke masjid, khotib sudah naik mimbar, malahan ada khotib sudah Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Tinggal sudah mau sholat. Gimana pahala sholat Jumat kita? Yang pertama, Bapak, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisanya yuk keluarnya jam 12 kurang 15 Pak Dede. Gimana hukumnya? Apakah sholat Jumatnya sah atau pahala kita berkurang? Fa insyaallah innamal a'malu biniat. Seseorang itu akan mendapatkan amalan sesuai dengan niatnya. Niatnya jenengan pengen sholat Jumat ya sempurna. Datang lebih awal, duduk di saf depan sebelum khotib naik itu kan harapannya, tapi kahanannya berbeda. Maka yang pertama, fa insyaallah jenengan akan mendapatkan sesuai dengan apa yang jenengan niatkan. Walaupun datangnya pertengahan, fa insyaallah dapat ganjaran sesuai dengan apa yang jenengan niatkan. Bisa diterima nggih? Dosa atau tidak? Ya tidak. Dosa itu apabila dilakukan jenengan tahu itu salah, ditabrak. Makanya walaisa alaikum junahun fima akhtahtum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kanallahu ghafuran rahiman. Dan tidak ada dosa bagimu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosa apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya Nabi menegaskan sesuatu perkara yang tidak disengaja, sesuatu perkara karena lupa, atau sesuatu perkara karena terpaksa. Jenengan kan terpaksa kan? Maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diterima nggih? Yang pertama, pahalanya fa insyaallah tetap full karena niatnya jenengan yo pengen seperti orang pada umumnya. Yang kedua, tetap hukumnya sah karena jenengan datang telat terpaksa, tidak sengaja gitu, karena sistem seperti itu. Bisa diterima Bapak Ibu? Karena saya bisa merasakan di Jumat keempat saya ngisi khutbah Jumat di Raudhatul Iman di depan Lumbung Batik Purwosari. Kalau saya ngisi di sana, secepat apapun jadwalnya, walaupun jadwal duhurnya setengah 12, pasti adanya itu jam 12 kurang 10. Karena takmirnya itu sepakat, kita melayani yang karyawan-karyawan. Ada kan Universitas Batik, karyawan Hotel Swiss Berlin kan depannya. Nah itu kan karena selesai kerjanya jam 12 kurang 15. Jadi takmirnya sengaja rodo dimundurke biar karyawan yang baru keluar bisa ikut jamaah bareng. Jadi kalau saya ngisi di sana rodo nyantai makate uduk-uduk setengah 12. Sengaja. Di sana ada Masjid Raudhatul Iman sama Masjid At-Taqwa. Kalau At-Taqwa karena masjid jami nggak bisa diundur. Jadi harus on time. Kalau Raudhatul Iman agak sedikit masuk gang, tapi alhamdulillah masjidnya juga besar. Jadi full juga seperti itu. Saya bisa merasakan, Pak. Saya bisa merasakan seperti itu. Gimana Bapak? Ada lagi? Sampun?
Nggih. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan. Bapak dan Ibu, kalau ada kata-kata dari saya yang kurang sopan, yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak, saya mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Semoga kita semua tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ruh kita diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ibu bapak, mari kita akhiri pengajian malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.